pernah jadi sutradara juga pada saat saya tunanetra, dan yang saya sutradai adalah teman-teman yang non disabilitas. Keren banget. Terus diberikan kesempatan juga untuk ikut di kompetisi teater Indonesia. Penyerapan tenaga kerja disabilitas 1%, 2% sudah jadi realitas atau sekedar formalitas. Saya Aryani dari Media Pertuni kembali lagi, dan hari ini nggak sendirian karena bersama perempuan yang sungguh spesial sekali. Kenalin, namanya Kak Agatha Febriani Anjarsari. Kita bisa panggil Kak Agatha. Hai Kak. Halo. Terima kasih banget sudah mau ikutan di sini ngobrol dan cerita tentang gimana nanti pengalaman kerja ya Kak. Iya, terima kasih kembali. Kak Agatha ini seorang ASN di Perpustakaan Jakarta dan juga ketua bidang 1. Kak bilang ketua 1 ya, Advokasi, ketua iya. 1 bidang advokasi dan kerjasama DPP Pertuni. Gimana Kak? Oh, ini ruangan ini dingin sekali bukan? Gimana kabarnya Kak? Baik, luar biasa. Sekarang kan kata tadi kakak ASN, mungkin kita sedikit mundur dulu boleh kah? Boleh. Kalau ASN pendidikannya sebelumnya nih berarti apa nih kak? Pendidikan terakhirnya apa? Pendidikan terakhir S1, Jurusan? jurusan Sastra Indonesia. Oh, sastra Indonesia. Terus setelah lulus langsung jadi ASN kah? Atau? Oh, tidak, berliku-liku perjalanannya. Mari kita dengarkan liku-likunya. Mungkin bisa cerita kak. Jadi sebelum kesempatan untuk ASN itu terbuka untuk formasi disabilitas, saya pernah melamar. Saya lupa tahunnya. Pokoknya ada sekitar 2 kali ya saya melamar PNS, tapi selalu gagal di administrasi. Gitu. Nah, selama mencoba menjadi ASN itu belum bisa, saya beralih profesi, termasuk pernah memijat juga, pernah belajar pijat juga. Boleh stop dulu kah? Boleh. Kakak S1, terus pijat, nggak gengsi kah? Enggak dong. Serius? Kan Enggak. sekarang ibaratnya yang masih pada muda-muda itu kan pada nggak mau pijat, apalagi S1 gitu ya. Gimana tuh ceritanya? Apakah emang udah nggak ada kerjaan aja atau gimana? Enggak, begini dulu ceritanya. Aku itu tunanetra waktu kuliah, Oke. waktu mengerjakan skripsi. Jadi kuliah awalnya masih awas? Iya, Oh. masih belum tunanetra. Terus pada saat proses skripsi itu ada gejala-gejala seperti pusing dan lain sebagainya, dan saya tidak tahu itu gejala glukoma, sampai pada akhirnya ada satu dokter yang berhasil mengidentifikasi kalau itu glukoma, dan posisi penglihatan saya saat itu tinggal 0, berapa persen. Jadi dokter sudah bilang kalaupun dioperasi tidak bisa mengembalikan penglihatan yang ada. Nah, terus karena saya waktu itu belum kenal sama sekali dengan dunia tunanetra ya, belum tahu tentang akomodasi yang layak, tentang teknologi adaptif untuk teman-teman tunanetra. Makanya pada waktu itu saya sempat berhenti 2 tahun untuk mengerjakan skripsi, sekitar 2 tahun, sampai saya menggunakan fasilitas perpanjangan kuliah ya, 2 tahun untuk menyelesaikan studi saya. Nah, itu saya prosesnya dibantu sama teman-teman. Akhirnya dibacain, terus mereka ngerekamin buku-buku yang mereka baca itu ke dalam kaset. Kalau di zaman dulu kan masih ada tuh ya, tape recorder yang buat ngerekam itu, terus kasetnya masih bentuk kotak, masih ada pitanya gitu. Nah, itu proses saya sampai selesai mengerjakan skripsi itu seperti itu. Teman-temannya yang keren juga ya. Jadi untungnya, kenapa setelah saya bergerak di isu disabilitas ini, saya menekankan bahwa memang sangat penting ya mendapatkan supporting system dari lingkungan untuk teman-teman disabilitas itu bisa berkembang. Jadi bukan karena mereka tidak mampu, tapi benar-benar
diharapkan adalah supporting system di lingkungannya pada saat dia mengalami hal-hal seperti yang saya alami. Jadi pada saat saya tidak tahu tentang dunia tunanetra, terus dan mereka tetap support gitu. Bahkan ketika itu saya kan aktif di teater ya, teman-teman teater itu masih support terus sampai saya diberi ruang untuk berkreasi, kemudian berkarya. Pernah jadi sutradara juga pada saat saya tunanetra, dan yang saya sutradara adalah teman-teman yang non disabilitas. Terus diberikan kesempatan juga untuk ikut di kompetisi teater Indonesia, dan pada saat kompetisi itu 2010 kalau nggak salah saya mendapatkan gelar sebagai pemeran perempuan terbaik kompetisi teater Indonesia. Nah, hal seperti itu sih bukan karena menunjukkan kehebatan saya ya, tapi karena benar-benar dibutuhkan adalah supporting system dari lingkungan. Saat support system itu ada, kita bisa jadi versi terbaik gitu ya dari diri kita. Betul, saat kesempatan itu ada, kita dikasih kesempatan, pasti kita memberikan yang terbaik juga gitu. Baru-baru udah inspiratif sekali. Terus perjalanan ke pijatnya gimana? Nah, setelah lulus dari kampus nih, saya juga belum tahu apa-apa tentang dunia tunanetra. Pada saat itu, nah ini supporting system lagi. Akhirnya ibu saya bilang, meskipun kamu nggak dapat pekerjaan yang sesuai dengan ijazah kamu tetap bisa cari uang dengan cara yang halal. Dan akhirnya saya belajar pijat itu, saya belajar braille. Niatnya pertama untuk belajar braille, terus orientasi mobilitas. Itu saya masuk di sebuah panti rehabilitasi sosial ya, punya Kementerian Sosial di Provinsi Jawa Tengah di daerah Solo. Nah, itu saya belajar braille, orientasi mobilitas, kemudian saya belajar pijat di situ sambil mencari-cari lowongan pekerjaan, tapi memang susah ya. Dan akhirnya saya membenarkan apa yang dikatakan ibu saya, apapun yang saya kerjakan selama itu halal. Dan saya juga punya tanggung jawab, kan saya adalah anak pertama. Jadi saya harus menggantikan ibu saya juga, karena ibu saya kan juga single parent ya. Nah, itu menggantikan ibu untuk mencari uang. Jadi ya saya harus bagaimanapun caranya harus bisa menghidupi setidaknya diri saya sendiri gitu. Saya pernah ada rasa, aduh gengsi nih gitu? Enggak sih. Wow. Enggak, karena saya ya itu tadi didukung oleh ibu ya. Ibu saya bilang apapun pekerjaan kamu ya jalanin aja selama itu halal. Pernah juga ngelamar di sebuah penerbitan ternama gitu ya. Itu juga tidak lolos karena memang kesempatan untuk teman-teman disabilitas tahun 2010 ke atas, sebelum ada formasi disabilitas itu ya 2015 itu memang sangat sulit untuk bisa bekerja di sektor formal. Itu mijit berapa lama tuh berarti Kak? Dari 2010 2010 saya di panti sosial itu sekitar 2 tahun. 2012 ya. Terus 2012 itu saya lulus, saya mijit buka sendiri di rumah 2013 2004. Sampai 2016 ya. 2016 saya kemudian ada satu LSM di Solo namanya PPRBM Solo. Itu kan ada satu proyek baru tentang perempuan dan anak disabilitas di Jawa Tengah. Dan saya melamar di proyek itu dan diterima. Akhirnya saya 2016 bekerja di LSM. Bagian apa tuh Kak? Di bagian sekretariat. Ya, di bagian sekretariat. Itu apa namanya? LSM-nya di bidang disabilitas berarti? Iya. Pusat pelatihan dan pengembangan rehabilitasi bersumber daya masyarakat. PPRBM Solo di Solo. Kalau pernah kenal Pak Sunarman Sukamto? Pernah dengar kali ya, cuma nggak terlalu ini banget. Oh iya, dia direktur di situ. Tapi itu berarti pekerjaan formal pertama nih berarti ya Kak ya? Iya, pekerjaan formal pertama. Ngalamin kesulitan nggak waktu itu? Adaptasi pertama ya, karena memang saya staf tunanetra pertama yang bekerja di situ. Jadi memang adaptasi juga dengan pekerjaan-pekerjaan, dan pada saat itu juga foundingnya, kerjasamanya dengan donatur yang cukup besar, CBM sama EU.
dan administrasinya kan cukup ketat. Sementara saya di sekretariat. Nah, itu penyesuaian-penyesuaian seperti itu yang harus dilakukan. Ada hubungannya sama teknologi nggak? Iya dong. Gimana Pasti. tuh? Dokumen-dokumen itu kan bentuknya fisik semua ya. Jadi memang harus belajar komputer, scan, kemudian aplikasi-aplikasi yang aksesibel. Dan di sana berapa lama? Sampai akhir proyeknya kan 3 tahun, sampai 2019. Nah, sebelum proyek berakhir itu saya sudah ada rekrutmen untuk CPNS ya, untuk penerimaan PNS dari BKN. 2018 itu ada pembukaan, nah saya melamar tahun 2018 dan ya syukurlah diterima. Yang sekarang ini? Yang sampai sekarang ini. Jadi pada saat proyeknya berakhir, saya sudah ada tinggal kerjaan. sudah tinggal menerima SK untuk jadi PNS. Terus pas kemarin kita bener mungkin pas lagi penerimaan dari BKN itu kan ada syarat, tadi kan kakak sempat ini kan kalau syarat administrasi gitu ya. Nah kalau yang sekarang ini nggak ada kendala nggak pas lagi ngajuin berkas administrasinya? Kalau tahun 2018 itu yang saya alami sudah cukup banyak banyak kemajuan. Cuma memang untuk upload dokumennya aja yang butuh teman-teman non disabilitas, teman-teman awas, teman-teman non tunanetra. Karena kan dibatasi ya berapa mega untuk upload dokumennya. Gitu. Tapi yang lainnya aman dan lolos sekali. Lolos, ya. Ini formasinya apa Kak ya? Formasinya waktu itu formasinya itu penyuluh kearsipan. Penyuluh kearsipan. Iya. Nah ini baru nih ya kita dengar kan ya, teman-teman netra bekerja di perpustakaan dan penyuluh kearsipan. Nanti kita akan ngobrol ngapain aja sih gitu ya. Tapi sebelum ke sana tuh setelah administrasi selesai itu kan diterima gitu ya. Ada tahapan seleksinya kan. Nah itu ada kendala kah? Karena selama ini banyak dengar kalau ada banyak tes-tes yang nggak akses nih buat teman-teman tunanetra. Oke, kalau habis administrasi itu diterima, itu kan ada tes lanjutan lagi, SKD, seleksi kompetensi dasar, kemudian nanti SKB, seleksi kompetensi bidang. Nah, pada saat SKD, itu saya mengalami kesulitan karena dari panitia yang membacakan soal, karena kan waktu tahun saya itu tes tahun 2018, itu belum disediakan komputer yang aksesibel ya. Maksudnya kan setelah angkatan 2018 itu cerita teman-teman yang setelah saya itu sudah disiapkan juga komputer dengan screen reader untuk ikut tes CAP itu. Nah pada saat angkatan saya belum. Nah, itu harus bergantung pada si pembaca soalnya nih dari panitia. Nah pembaca soalnya pada saat bacain tes itu dia tidak mengerti, belum paham cara teknik membacakan soal untuk teman-teman tunanetra. Jadi lempeng aja gitu. Misalnya nih kesulitan saya tuh terutama di bahasa Indonesia ya. Misalnya ada pertanyaan, ini tulisannya yang benar yang benar yang mana, ejaan yang benar yang mana. Dia bacain A, B, C, D itu pilihan gandanya sama semua kalimatnya. Dia nggak bacain titik komanya di mana, garis miringnya di mana. Akhirnya saya harus menjelasin, Bu, tolong dibacain tapi dibacain juga nih tulisannya gimana. Nah, gitu. Nah, itu yang bikin makan waktu. Seperti itu kesulitannya, karena harusnya dari panitia juga menyiapkan orang yang membacakan soal ini benar-benar orang yang paham bagaimana cara membacakan soal, bukan sekedar baca aja. Tapi kan itu udah formasi khusus kan, disabilitas berarti kan. Berarti mereka tahu kakak disabilitas gitu. Iya. Tapi apa ada obrolan sebelum itu mungkin? Belum. Jadi saya datang ke sana itu dari panitia udah bilang nanti ada pendampingnya, ada panitianya yang bacain soal. Tapi saya di luar ekspektasi saya kalau kapasitas membacakan soalnya itu ya sekedar membaca. Itu kendala yang saya alami ya. Tuh. Selain itu mungkin selama proses seleksi apa ada lagi yang kira-kira menurut kakak,
begini banget ya. Oh, ya permasalahan dasar sih aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk tempat tesnya, gedung penyelenggaraan tesnya itu kan pada saat itu belum semua gedung pemerintahan cukup aksesibel dan menyediakan akomodasi yang layak untuk teman-teman disabilitas, sehingga memang harus datang lebih awal, kalau perlu 1 hari sebelumnya supaya Betul. melihat dulu. Biar bisa orientasi Iya, mobilitas dulu gitu ya. Betul. Tapi itu terlewati dengan baik, berarti Ya, sampai akhirnya diumumkan lulus. ya, syukur ya. Syukur banget. Terus ya setelah lulus itu kan ada proses dulu ya, nggak langsung jadi PNS gitu kan ya? Iya. Heeh. Itu Jadi gimana tuh Kak? proses CPNS. Jadi setelah itu pemberkasan sudah, terus terima SK CPNS selama kurang lebih 1 tahun menjadi CPNS. Nah, dari proses dari CPNS ke PNS itu dia harus mengikuti namanya pelatihan dasar, LASAR untuk menjadi PNS. Nah, selama LASAR ini saya sempat mengalami apa ya istilahnya, kalau sekarang itu kayak di asrama 1 bulan, jadi kayak semi militer gitu, dilatih. Nah, untungnya juga dari pihak BPSDM ya kalau di Jakarta itu sudah mengetahui kondisi peserta, ada peserta disabilitas, dan si instrukturnya ataupun pengajar-pengajarnya itu berusaha untuk memberikan akomodasi yang layak. Jadi udah mulai berusaha gitu ya. Udah mulai berusaha, meskipun juga ada beberapa yang masih kaget atau canggung gitu ya, gimana ini, takut kalau tersinggung atau gimana ini caranya gitu. Tapi nggak ada kendala yang berarti banget berarti saat Nggak. LASAR itu? Nggak ada sih. Aman ya? Untungnya aman. Nah sekarang berarti tadi kakak bilang tadi sebagai penyuluh kearsipan. Mungkin sekarang boleh cerita kali kak. Ini baru dengar sih kalau tunanetra kerja. Kalau selama ini kan mungkin call center gitu ya. Terusnya lagi apa namanya yang bagian marketing kayak gitu. Itu mungkin udah banyak dan kita sama-sama bersyukur untuk itu gitu ya. Dan penyuluh kearsipan ini sebenarnya pekerjaannya kayak apa? Terus ya mungkin apa awal-awal itu mungkin kaget kah gitu? Karena kan dari sastra Indonesia ini kan kepustakaan berarti ya kak ya? Ya, sastra Indonesia itu nggak menjurus ke perpustakaan langsung. Kalau gitu. perpustakaan kan dia ada jurusannya Ada sendiri jurusan ya, sendiri ya? perpustakaan. Gimana Oke. tuh? Jadi gini, setelah diterima di formasi penyuluh kearsipan, semua proses kan dari BKN ke BKD ya, Badan Kepegawaian Nasional, terus habis itu ke Badan Kepegawaian Daerah. Nah, baru ke dinas nih, dinas tempat saya bekerja penempatannya. Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sendiri, mereka tidak terinfokan kalau ini formasi ini tuh diisi oleh disabilitas netra. Jadi pada saat itu sempat juga pas saya ke dinas itu ada kebingungan juga, kenapa disabilitas netra bisa masuk penyuluh kearsipan. Tapi itu kan semua sudah melalui proses ya. Meskipun sebetulnya juga bisa penyuluh kearsipan itu kan dia menyuluh ya, tugasnya kan menyuluh, memberikan pembinaan, jadi bukan berhubungan dengan arsip fisik langsung gitu ya. Cuma karena beberapa pertimbangan dari instansi tempat saya bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu, ternyata ada satu pekerjaan yang selama itu tuh belum ada yang megang, dan itu kaitannya dengan disabilitas. Utamanya dengan pengelolaan koleksi-koleksi disabilitas, koleksi braille dan lain sebagainya. Akhirnya setelah dirapatkan di tingkat internal, di tingkat dinas, kan ada 2 bidang tuh di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Akhirnya dari atasan memutuskan bahwa saya lebih dibutuhkan di bidang perpustakaan karena adanya beberapa koleksi tersebut dan selama ini belum ada yang mengelola. Akhirnya saya dipindah bukan di penyuluh kearsipan, bukan di bidang kearsipan, tapi di bidang perpustakaan. Itu ceritanya. Lumayan panjang ya. Iya. Jadi memang ada penyesuaian-penyesuaian yang juga kadang tuh
ada miskomunikasi Betul. antara BKN, BKD ke dinasnya. Tapi itu masih lebih enak sih didengar ya, maksudnya saat kita ditempatkan di mana tempat kita dibutuhin gitu kan, Iya. dibanding kayak kita tetap di tempat itu tapi kayak nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya gitu-gitu Iya. kan. Dan dari atasan juga nanti bingung nih mau nyuruh apa nih gitu kan, daripada gitu. Nah pertama kali nangan ini kan katanya belum pernah nih berarti kan, belum pernah ada yang pegang gitu. Dan pas pertama kali pegang kaget nggak? Maksudnya, wah banyak juga ya yang dikerjain ya. Pasti. Karena pada saat masuk itu saya kaget karena di perpustakaan itu ternyata sudah ada 10.000, sekitar 10.000 eksemplar buku braille. 10.000? Itu buku Dan apa aja? Buku braille? buku braille. Wow. Nah, dan selama ini kan dari teman-teman cuma di data aja. Mereka kan tidak bisa baca tulis braille ya. Setelah saya cek, peletakannya di dalam rak itu pun mencar-mencar. Karena mereka nggak tahu, dipikirkan kalau buku awas ya, buku biasa, buku konvensional itu kan kalau jilid 1, jilid 2 itu kan beda ya, sambung beda jilid, maksudnya dipisah tempatnya pun bisa. Kalau buku braille kan satu buku utuh itu dicetak bisa jadi beberapa volume kan. Nah, dipikirnya itu jilid 1, jilid 2, makanya letaknya dipisah-pisah mencar-mencar. Oh, Kaget. maksudnya kalau buku yang apa namanya buku awas kan biasanya jilid 1 dan 2 itu emang beda episode gitu Iya, ya. beda episode. Kalau misalnya kita kan satu buku itu tuh bisa jadi berjilid-jilid kan. Satu kesatuan dan nggak bisa dipisahkan raknya. Karena itu satu kesatuan. Anggapannya kalau buku umum kan kalau itu dipisah, anggapannya adalah halaman robek atau halaman tidak lengkap kan. Nah itu yang pertama kali keterkejutan saya ya. Berarti ini harus menginventaris lagi dari awal. Dan peletakannya tuh udah dari pisah-pisah dari lantai 1, 2, 3. Ada semua buku braille dan 10.000. Terus belum ada pemisahan antara kategori usia. Jadi masih dicampur antara buku anak, buku remaja dewasa. Sampai pada waktu itu juga ada petugas yang cerita waktu itu pernah ada kunjungan anak-anak, tapi karena petugasnya nggak ngerti dikasih buku dewasa. Nah si gurunya komplain, ya kita nggak tahu. Nah seperti itu. Itu ngerjain sendiri semua Kak? Iya, pertama ngerjain sendiri, terus sampai ada kebijakan dari kepala dinas ya, waktu itu langsung meninjau di lapangan kepala dinasnya, terus dia tanya langsung ke meja saya, Agatha, kamu kira-kira butuh orang lagi nggak untuk membantu menginventaris ini semua? Oh iya Pak, saya perlu. Nanyanya dari kemarin dong Pak. Gitu. Jadi waktu itu saya tuh berpikirnya adalah kalau ini ada suatu kesempatan juga untuk merekrut teman disabilitas ya, untuk bekerja juga di perpustakaan, teman tunanetra juga untuk bisa masuk ke dunia kerja formal. Jadi bukan hanya meringankan tugas saya juga, tapi juga dari sisi advokasinya juga bisa nih gitu. Nah kebetulan si kepala dinas sudah punya perspektif seperti itu juga dari tingkat atasan, ya akhirnya saya disuruh ya udah nanti kita cariin, coba dites siapa yang kandidatnya siapa aja, ajuin ke kita, nanti kita tes gitu. Gitu. Berarti Kak Agatha merekomendasikan. Iya. Ini kan baru satu perpustakaan ya Kak? Ya nggak sih? Berarti kan perpustakaan lain juga mungkin punya apa namanya permasalahan yang sama kan? Harusnya kalau mereka menyadari sampai sejauh itu ya. Nah tapi kadang kan skala prioritas. Betul. Gitu. Dia masih melihat banyak nggak nih teman disabilitas yang datang ke perpustakaan. Kalau nggak banyak, seberapa penting sih mereka diperhatikan. Nah gitu. Dan sekarang 10.000 itu sudah selesai kah? Atau masih OTW? Sudah. Berapa tahun loh? Kita sambil jalan sih sebetulnya, karena juga ada kendalanya lagi, karena waktu itu kan sempat ada revitalisasi ya. Sekarang kan dibangun baru yang kawasan Taman Ismail Marzuki itu. Dulunya kan belum
Nah, pada saat proses pemindahan itu juga ada beberapa yang kececer, ada beberapa yang rusak karena kan kena air hujan. Sempat ditaruh di luar juga kan pada saat proses pemindahan itu. Nah, itu jadi kendala juga. Cuma sekarang udah bisa dilayangkan lah untuk pemustaka. Tapi sekarang berarti ditaruh di satu tempat sendiri untuk buku-buku braille ini, atau tetap kayak kemarin bisa di berbagai lantai juga? Ditempatin sendiri. Sekarang sudah ada layanan inklusi di Perpustakaan Jakarta. Nah, ini juga yang jadi satu concern ya. Kadang kalau nggak ada teman disabilitas yang bekerja di situ, mungkin nggak ada inovasi-inovasi. Betul. Karena kan isu disabilitas, kebutuhan mereka itu kan selalu berkembang ya. Nah, kalau nggak ada yang konsen untuk mengawal isu ini, kebutuhannya apa aja, itu kadang nggak terakomodir gitu. Makanya dibutuhkan tenaga kerja disabilitas di sebuah perpustakaan itu juga gitu. Udah biar keterlibatannya tuh langsung gitu ya. Karena yang tahu permasalahan kan ya disabilitas itu sendiri kan. Betul, dan perpustakaan jadi tahu apa yang harus dikerjakan. Kemudian setelah itu juga ada pengayaan juga untuk koleksi audio digital. Sebetulnya kan sebelum saya masuk atau itu mereka belum tahu ada koleksi audio, ada koleksi digital, taunya braille aja gitu. Taunya tunanetra bacanya tuh braille aja gitu ya. Ya biasa. Berarti kalau dengar kerjaannya banyak nih ya, kayak mungkin ada kerjaan lain kah? Iya, setelah koleksi ini sebetulnya kita sekarang fokus di layanan ya. Karena kan sekarang ada namanya unit pengelola perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra Yasin, itu memang tupoksi utamanya adalah di bidang layanan. Kalau untuk pengelolaan koleksi, pengembangan koleksi itu ada bidang sendiri di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jadi setelah adanya unit pengelola ini yang di Taman Ismail Marzuki itu kita memang fokus di layanan. Dan memang dari atasan itu selalu menekankan bahwa paradigma perpustakaan yang sekarang yang kita punya di Jakarta ini harus mengubah paradigma masyarakat dari perpustakaan sebagai sekedar penyimpanan koleksi menjadi ruang ketiga di mana masyarakat bisa beraktivitas. Nah, setelah ada mandat itu ya, kebijakan itu dari atasan, kami sepakat untuk mengubah paradigma masyarakat, jadi bukan cuma sekedar ke perpustakaan itu baca buku, pinjam buku, perpustakaan jadi kaku gitu, enggak. Tapi juga teman-teman disabilitas atau teman-teman dari komunitas ini bisa beraktivitas di perpustakaan. Ya, jadi tugas saya juga nambah nih, jadi membangun kolaborasi juga dengan komunitas, membangun ruang-ruang yang terbuka untuk komunitas beraktivitas di perpustakaan, bukan hanya sekedar baca buku dan sebagainya. Termasuk kemarin Pertuni juga kita dapat banyak fasilitas juga tuh ya Kak, untuk pelatihan, untuk ngadain acara ulang tahun, itu termasuk bagi tugasnya Kakak berarti? Iya. Oh, terima kasih banyak ini. Pelayanan, iya. Menarik banget. Kalau biasanya kan kita tuh dengar kalau misalnya tunanetra itu kalau kerja udah ditempatin ya udah, ya kerjanya segitu-gitu aja. Pas dengar Kakak banyak kerjaan tuh happy banget sih dengernya gitu. Dan mungkin kalau teman kerja sendiri gimana nih Kak? Ada pernah kendala kah atau atasan mungkin, atau malah ternyata mereka support system yang keren banget? Support system iya, tapi untuk membangun suatu support system itu kita juga kadang butuh perjuangan dari kita sendiri ya. Kita jangan sampai istilahnya cepat tersinggung atau cepat marah. Kadang kalau kita mengutarakan pendapat itu memang kadang nggak didengerin, seolah nggak didengerin. Tapi kan karena ada prioritas, apalagi di pemerintahan ya, ada prioritas kerja yang harus diutamakan. Nah itu, makanya kita harus punya strategi juga untuk bisa membuat berkomunikasi dengan atasan, mengutarakan seberapa urgensi sih layanan ini untuk masyarakat gitu. Dan satu hal lagi,
teman-teman disabilitas yang bekerja di sektor formal juga harus punya kemampuan emosional ya. Betul. Maksudnya Pengelolaan ya emosional. pengelolaan emosional, bagaimana bertahan dengan tekanan-tekanan. Jadi psikologisnya harus dipersiapkan juga, bukan hanya kemampuan intelektual, Bukan tapi cuma hard skill gitu ya. ya soft skillnya juga, terutama di ketahanan psikologisnya. Karena kan emang punya temen tuh salah satu hal yang bikin betah nggak sih Kak? Jadi kalau kita sendiri nggak bisa bawa diri misalnya gitu ya, kitanya ambekan misalnya gitu sama orang cepat tersinggung, itu kan kita sendiri jadi nggak nyaman kan? Iya. Luar biasa. Jadi emang seru banget sih pesannya, kalau memang sebenarnya ekosistem itu bukannya orang saja yang bentuk untuk kita gitu kan, tapi kita juga yang harus menyesuaikan diri sama orang lain. Iya, kita berusaha memahami sebetulnya mereka itu sedang dalam posisi apa. Kita juga harus bisa memahami mereka kondisinya bagaimana. Mereka punya wewenang nggak untuk mengambil kebijakan. Kalau memang mereka nggak punya wewenang untuk mengambil kebijakan, ya mereka nggak bisa nolong kita gitu. Kita harus punya toleransi yang tinggi untuk itu. Meskipun dalam hal-hal tertentu kita harus memperjuangkan ya apa yang menjadi hak-haknya masyarakat, terutama dalam pelayanan publik. Cuma kita harus tahu kondisinya bagaimana. Kita harus punya strategi advokasi yang pas untuk bisa suara kita bisa didengar di dalam sistem. Karena sebetulnya memperjuangkan hal-hal itu di dalam sistem itu ternyata sulit, Kak. Wow. Lebih sulit karena saya pernah di luar sistem ya, bekerja di LSM. Ternyata lebih sulit ketika kita sendiri berada di dalam sistem. Contohnya boleh nggak sedikit aja? Contohnya gini nih, guiding block misalnya ya. Guiding block itu kan suatu bentuk aksesibilitas dasar yang harus disediakan oleh semua pelayanan publik ya. Harusnya sudah diamanatkan juga dalam PP, dalam Permen Pan RB juga sudah. Tapi belum semua pemangku kebijakan itu memahami hal itu. Saya mungkin sudah selesai memberikan informasi kepada atasan bahwa guiding block ini penting dan risikonya tinggi ketika guiding block ini tidak dipasang. Dari atasan, dari pihak SKPD saya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, itu sudah punya kesadaran untuk menyediakan guiding block. Akhirnya dibelilah guiding block dan dipasang di kawasan Taman Ismail Marzuki. Contohnya seperti itu ya. Tapi ternyata ada kendala lain lagi, karena kita kan bekerja sama di situ dengan gedung-gedung yang lain. Ada pengelola gedung, ada pengelola lagi di situ di wilayah Taman Ismail Marzuki di lingkup yang lebih luas. Nah, itu dari pihak pengelola gedung itu tidak setuju kalau guiding block yang pasang. Akhirnya dilepas lagi. Jadi memang ada beberapa kebijakan tuh yang harus kita pahami dulu. Oh, ini di tingkat SKPD sudah nggak ada masalah nih. Tapi di tingkat yang atasnya lagi, di lingkup yang lebih besar, ini bermasalah nggak gitu. Bermasalah itu kenapa sih Kak? Maksudnya itu kan memang sudah jadi kewajiban karena kan? Gini ya, karena kan sebetulnya guiding block yang standar dipasang di pelayanan publik itu kan yang standar guiding block yang ditanam ya, yang dicor gitu kan. Oh, ini yang ditempel kali. Nah, itu yang ditempel, yang guiding block portable, karena dari dinas kami tuh sebetulnya mau nempel yang permanen yang ditanam itu, tapi perizinannya dengan pengelola gedung agak susah karena kan dia harus membongkar arsitekturnya lah, membongkar interiornya lah gitu kan. Itu harus butuh perizinan dari pengelola gedung. Nah, itu yang kemarin sempat terjadi benturan antara dinas dan pengelola gedung.
Jadi sebenarnya dari dalam sendiri tuh udah oke, tapi ternyata Ya, faktor ada eksternalnya tuh eksternalnya masih lagi. ada aja gitu ya. Iya, hal seperti itu sering terjadi. Jadi berjenjang seperti itu. Tapi Mungkin buat sobat Pertuni yang belum tahu nih Kak, guiding apa nggak, dari kita ngomongin guiding block gitu ya. Guiding block itu adalah ubin pembantu yang biasa di apa kita gunakan, walaupun kadang-kadang kalau di jalan suka keputus gitu ya kayak. Dia warnanya biasanya kuning-kuning gitu, dan itu yang biasa digunakan untuk teman-teman tunanetra saat berjalan gitu. Nanti teman-teman mungkin bisa cek, bisa komen juga di bawah pernah ketemu guiding block di mana gitu ya. Bisa komen-komen juga. Terus iya. kan mungkin kendala lain nih Kak. Kita sering dengar banyak teman-teman tunanetra yang kerja jadi call center, marketing itu puluhan tahun Kak. Puluhan tahun ya posisinya hanya di situ aja gitu. Tadi Kakak ASN sejak 2019 ya? Kalau misalnya apa namanya? Tentang jabatan gitu, apakah ada kenaikan jabatan kah atau ya udah di situ-situ aja gitu. Mungkin ini adalah hal-hal unik yang dialamin kalau kita tuh ternyata susah loh punya jenjang karir di perusahaan formal gitu. Nah, itu yang harus kita perjuangkan bersama. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa stigma terhadap penyandang disabilitas itu berbeda-beda levelnya. Ada atasan yang sudah paham mengenai perspektif disabilitas. Ada yang belum. Nah, bersyukur untuk untuk teman-teman yang punya atasan itu sudah paham perspektif disabilitas. Tapi pada akhirnya juga di tingkat atasan pun itu ada kebijakan lain lagi dari PKD, berbeda instansi lagi, Badan Kepegawaian Daerah. Kalau di tingkat ASN ya, kalau semua karir jabatan itu kan semuanya juga bertumpunya ke Badan Kepegawaian Daerah. Nanti kalau di tingkat nasional BKN ya. Nah, itu harus kita selesaikan bareng-bareng. Makanya kemarin sempat ada teman-teman ASN juga, saya nggak mau nyebutin ya, tapi bukan, ada yang di Jakarta, ada yang bukan domisili Jakarta. Itu memang mereka mengalami kendala untuk pengembangan karir, terus penempatan kerjanya juga tidak disesuaikan dengan dengan tempat tinggal mereka, gitu-gitu. Nah, sebetulnya kalau di Jakarta itu sudah ada Peraturan Daerah Penyandang Disabilitas nomor 4 tahun 2022. Itu sudah mengamanatkan adanya unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan bidang kepegawaian. Nah, itu harapannya nanti ketika ada atasan-atasan yang tidak paham atau ada instansi, ada perusahaan-perusahaan yang tidak paham bagaimana mereka menempatkan atau memahami potensi penyandang disabilitas yang bekerja di tempat mereka itu, ULD inilah yang menjadi acuan untuk pembinaan ataupun untuk memberikan arahan si pekerja disabilitas ini sebaiknya potensinya ditempatkan di mana. Nah, itu yang sebetulnya sedang kita dorong bersama-sama. Kalau di unit layanan disabilitas bidang tenaga kerjaan sudah ada. Tapi untuk yang unit layanan disabilitas bidang kepegawaian ini kita sedang perjuangkan. Meskipun amanatnya sudah ada di Perda, tapi masih ada beberapa kebijakan yang dirasa tumpang tindih sehingga ULD bidang kepegawaian ini belum terrealisasi. Tapi kakak sendiri dari tahun 2019 sampai sekarang jabatannya udah naik kah? Udah. Atau masih udah? Berarti sekarang apa jabatannya? Sekarang saya pelaksana teknis tingkat ahli. Tunggu bentar, sebelum ke situ awalnya apa berarti? Awalnya dari CPNS, kemudian jabatan administrasi, kemudian jabatan pelaksana teknis tingkat ahli. Terus ini saya kemarin habis pengajuan untuk jabatan fungsional pustakawan dan sudah lolos tes.
Wis, keren banget. Tinggal nunggu pelantikan untuk pustakawan. Selamat, keren banget sih, inspiratif sekali sama perempuan yang satu ini. Tadi yang teman kakak juga yang tadi yang ada di sama juga di perpustakaan Jakarta, apa? Ini dari tahun berapa ya? Dia tahun 2000 berapa ya, berarti setelah saya masuk 2019 2020 kali ya. 2020 ya. ASN juga? Bukan. Oh, bukan. Karena kalau untuk ASN kan harus seperti saya bilang tadi, tetap dari dinas SKPD saya harus mengajukan ke BKD. Dari BKD ke BKN. Jadi prosesnya agak lama sehingga dari SKPD saya instansi itu punya kebijakan yang bisa kita lakukan ini, merekrut tenaga kontrak, semacam tenaga kontrak. Kalau di Jakarta namanya PJLP. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh SKPD saya. Tapi memang untuk tahun selanjutnya juga sudah ada sih pembukaan untuk pustakawan formasi disabilitas, dan sudah ada juga sekarang di angkatan di bawah saya itu ada seorang pustakawan juga yang disabilitas. Keren sekali Di sih. kearsipan juga sudah ada penyandang disabilitas yang masuk lewat formasi disabilitas. Nah, ini bisa jadi referensi buat perpustakaan-perpustakaan lain yang ingin bisa lebih inklusif gitu ya, kayak yang nggak cuma tunanetra sebenarnya kan disabilitas gitu ya, untuk tahu kalau posisi kepustakaan terusnya kearsipan itu bisa dilakukan juga oleh tunanetra. Jadi pekerjaan itu bukan lagi dibuka berdasarkan ketunanetraan atau kedisabilitasan gitu ya, tapi berdasarkan kemampuan yang dimiliki gitu. Dan mungkin sebelum terakhir nih gitu, dari perjalanan bekerja 2019 sampai sekarang gitu, mungkin momen apa yang paling bikin haru atau mungkin yang nggak bisa dilupain gitu? Apa ya? Seneng banget sih dengernya kerjanya tuh banyak, terus saya mengajak teman disabilitas lain untuk bisa kerja juga. Itu kan sesuatu yang jarang dipikirin ya. Kadang-kadang kita tuh mikirin diri sendiri dulu nggak sih? Oh ya udah, yang penting gue nih aman gitu ya, kerjaan juga aman, ngapain lo mikirin orang. Ini kan inspiratif sih. Kalau gini, ini juga satu pesan ya untuk teman-teman yang sudah bekerja di sektor formal, apalagi ASN penyandang disabilitas. Karena mungkin saya ngalamin prosesnya ya, dulu kan saya di LSM dan saya tahu benar bagaimana senior-senior dulu itu memperjuangkan adanya kuota 1%, adanya kuota 2% itu di pemerintah dan di perusahaan swasta. Jadi kalau sekarang kita diterima menjadi bagian dari sistem, jadi jadi masuk di pekerjaan formal itu juga karena usaha mereka. Dan kita harus punya kesadaran itu bagaimana memperjuangkan amanah ini gitu ya. Amanah ini jangan sampai berhenti cuma di kita doang. Ini masih ada adik-adik kita yang belum bisa bekerja dan masuk di sektor formal gitu. Dan mungkin juga bisa nunjukin versi terbaik dari kita juga kali ya. Iya, betul. Karena kan sebetulnya saya juga bukan orang yang pinter ya. Masih banyak teman-teman lain yang lebih pintar, yang lebih jago IT, tapi karena mereka nggak punya kesempatan aja. Dan ketika peluang kesempatan itu dibuka, mestinya mereka jauh lebih bisa berbuat banyak dari apa yang saya kerjakan sekarang. Sebenarnya kesempatan itu dulu dibuka, terusnya biarkan teman-teman disabilitas itu berkarya gitu ya, karena kesempatan itu susah, jadi kita tuh biasa nggak sih untuk ngelakuin hal yang terbaik gitu ya. Dan semoga ya tadi kayak Kak Agatha bilang kan, nggak menyia-nyiakan amanah ini, biar bisa estafetnya tuh ke teman-teman atau adik-adik kita yang lain gitu. Iya. Ada yang mau disampaikan buat Sobat Pertuni di seluruh Indonesia? Ya, Sobat Pertuni di seluruh Indonesia, apa ya, gini, memang pekerjaan formal itu dalam situasi saat ini ya masih banyak yang perlu diperjuangkan. Tapi ketika kesempatan untuk Sobat Pertuni itu masuk ke sektor formal, ya jangan sia-siakan. Apapun pekerjaan, selama kita mengerjakannya, baik itu sektor formal dan informal, itu selama kita mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, dengan kemampuan terbaik kita, pasti
pasti membuahkan hasil yang baik ya. Tapi kalau ada kesempatan yang lebih baik, ya jangan sia-siakan, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Itu sih. Kalau teman-teman masih merasa takut keluar dari zona nyaman, memang banyak resiko ketika bekerja di pekerjaan formal ataupun wirausaha pun juga banyak resikonya ya. Betul sekali. Terima kasih banyak Kak Agatha, banyak sekali pelajaran yang udah aku pribadi dapat. Semoga teman-teman dan sobat Pertuni di luar sana juga bisa ngerasain apa vibes-nya Kak Agatha bisa datang ke sini, banyak banget. Termasuk tadi ya, profesi ini tuh baru banget gitu dan nggak disangka-sangka bisa juga dikerjakan oleh teman-teman tunanetra. Jadi terima kasih banyak Kak udah mau datang. Apa satu lagi? Sebetulnya tuh bukan hanya di perpustakaan dan kearsipan ya, semua pelayanan publik itu di semua bidang sih butuh teman-teman disabilitas. Betul. Tapi kan masih banyak yang belum percaya. Iya. Nah itu yang harus kita perjuangkan bareng-bareng. Jadi kalau nanti para perusahaan atau pemerintah juga mau konsultasi, Pertuni juga siap untuk mendampingi. Kira-kira ternyata tunanetra tuh bisa apa aja sih gitu ya? Profesi apa aja sih yang bisa dikerjakan oleh tunanetra? Bisa hubungi Pertuni, bisa DM kita. Kita akan siap untuk nemenin perusahaan di luar sana agar bisa menciptakan lapangan kerja yang inklusif untuk disabilitas dan bukan lagi sebagai apa? Sebagai apa sih tadi? Yang itu formalitas aja gitu ya. jadi ini ya jadi salting. Makasih banyak Kak sekali lagi, inspiratif sekali. Semoga saja karirnya makin sukses. Amin. Dan juga sehat selalu. Semoga bisa datang lagi sini dengan cerita yang lain. Mungkin dia sama temennya bisa datang ke sini. Akan ada Kak Agatha lain yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Selamat jumpa sobat Pertuni di luar sana. Bye bye. Dadah.